بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المحترمين jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu yang pertama, mari kita senantiasa saling mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kesempatan berupa usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita pada saat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak tabungan akhirat kita, untuk menambah kebaikan kita, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hadratul muhtaramin rahimakumullah, betapa banyak di antara umat Islam yang dari semenjak bulan Rajab memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, sehingga harapan tersebut senantiasa dilantunkan melalui doa-doa umat Islam yang dimana bunyinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kehidupanku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sekiranya engkau pertemukan aku dengan bulan suci Ramadan. Namun ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah, tidak semua orang yang memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan berjumpa dengan Ramadan, tidak. Karena terlalu banyak di antara saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka beruntunglah kita hadratul muhtaramin rahimakumullah yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka salah satu caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa ini, yaitu mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang memiliki begitu banyak keutamaan yang tidak akan kita temukan pada bulan-bulan yang lainnya. Pertama, hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah penghulu dari segala macam bentuk bulan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, yang dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada satu bulan yang merajai 11 bulan tersebut. Dialah bulan yang kita kenal dengan bulan Ramadan, yang mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur, sebagaimana hari dari 7 hari yang kita kenal sebagai raja hari ialah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, ya, yang dimana semua manusia yang kita ketahui juga ada satu raja dari semua umat, dari semua manusia yang Allah ciptakan, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang tentu hadratul muhtaramin rahimakumullah, setiap sesuatu yang memiliki kedudukan tertinggi yang kita kenal dengan istilah penghulu, raja atau ketua dari segala sesuatu, pasti memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada sesuatu yang tidak memiliki derajat yang sama dengannya. Maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, karena Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur, karena Ramadan merupakan penghulu dari semua bulan,
maka tentu terdapat banyak keutamaan di dalamnya, terdapat banyak kelebihan di dalamnya. Mengapa Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur? Apa saja kemuliaan, keutamaan yang Allah titip pada bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan julukan Sayyidus Syuhur? Maka mari kita dengarkan sebuah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau bersabda, "Law ya'lamul ibad", jikalau seandainya semua manusia mengetahui, ma fi Ramadan, apa yang terdapat pada bulan Ramadan, latamanna, maka sungguh semua manusia, semua hamba ini akan berangan-angan, akan berkeinginan, ayyakuna syahr Ramadan sanatan, sungguh dia mengharap, dia berkeinginan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua bulan dalam satu tahun itu ialah Ramadan. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Saking dahsyatnya Ramadan sampai dikatakan dalam penggalan hadis tersebut, kalau seandainya saja umat manusia mengetahui keutamaan yang Allah titip pada Ramadan, sungguh dia akan berkeinginan bahwa sesungguhnya semua bulan dalam satu tahun itu ialah Ramadan. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah? Tambah penasaran saja kita. Mengapa Rasul mengatakan kalau seandainya saja kalian tahu apa yang terdapat pada Ramadan, niscaya engkau akan berharap dalam sepanjang tahun itu sungguhnya Ramadan? Apa sih yang terdapat pada bulan Ramadan? Apa sih kelebihan? Apa sih keutamaan yang Allah berikan pada Ramadan? Hadis berikutnya hadratul muhtaramin rahimakumullah disabdakan as-salawatul khams, antara salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan antara 2 Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, dan antara 2 Ramadan, mukaffiratun bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Jikalau ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala antara 2 Ramadan, ketika ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di antara 2 Ramadan, maka perjumpaannya dengan 2 Ramadan itu akan menjadi pelebur atas dosa-dosa yang dilakukan selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Anugerah usia yang mempertemukan kita antara 2 Ramadan saja sudah menjadi pelebur atas dosa yang kita lakukan, ya, terkecuali dosa besar. Coba, usia kita saja sudah menggugurkan dosa-dosa. Berjumpanya saja kita dengan Ramadan sudah menjadi pelebur bagi dosa yang kita lakukan. Apalagi jikalau kita maksimalkan Ramadan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mendatangkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita simak hadis berikutnya, ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mungkin kita juga semua sudah mengetahuinya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, artinya barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan ketaatan, dengan amalan-amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan tersebut dilakukan dengan 2 catatan, imanan wahtisaban. Pertama apa? Imanan. Puasa itu ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Pertama, dia jalankan karena penuh keyakinan bahwa Ramadan itu merupakan perintah kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Maka jikalau ada
orang yang beranggapan bahwa Ramadan itu bukan merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan orang tersebut sudah menggugurkan sebagian daripada rukun Islamnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Jumhurul ulama mengatakan apa? Bagi orang yang mengatakan, yang meyakini atau tidak mempercayai akan kewajiban Ramadan, sementara dia mengaku dirinya Islam, sementara dia mengaku dirinya beriman, maka seketika itu kafirlah orang itu. Ini bahayanya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan pernah main-main dengan ucapan. Ketika ada orang yang bertanya umpamanya kepada kita, kan dek mek puasa kanak, kan dek ada puasa amak, papu kan dek ada puasa, pak supir kenapa anda tidak puasa, pak guru kenapa anda tidak puasa? Lalu dia lantas menjawab, Ramadan yang puasa itu kan bulan puasa, bulannya yang puasa, bukan kita yang puasa. Nah, ketika dia melontarkan jawaban seperti itu, terbersit dalam hatinya keyakinan bahwa puasa itu, Ramadan itu tidak wajib bagi dirinya, ya, maka seketika itu gugurlah Islamnya. Maka jangan pernah main-main dengan kalimat seperti yang tadi. Ya. Ini yang pertama, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Melaksanakan puasa, memakmurkan puasa, mendirikan puasa, syaratnya yang pertama yaitu dengan iman. Penuh keyakinan bahwa Ramadan itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena paksaan sang kekasih, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan seorang guru, tetapi murni dilaksanakan karena merasa yakin bahwa itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua catatannya apa? Wahtisaban. Puasa itu dilaksanakan atas dasar pengharapan. Ihtisab itu artinya mengharap imbalan, mengharap upah. Upahnya itu diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua catatannya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Puasa itu pertama dilakukan karena penuh keyakinan atau iman. Yang kedua ihtisaban, hanya mengharap balasan dari Allah. Artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Ketika ada orang yang berpuasa namun imbalan, harapan, tujuan dari puasanya itu tidak sepenuhnya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Karena ada orang yang berpuasa niatnya untuk apa? Niatnya untuk diet. Badannya gemuk, puasa biar kurus, biar langsing. Puasa yang seperti ini tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melaksanakan puasa karena ajakan dari sang kekasih. Ini juga tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Ada orang berpuasa karena iming-iming ini, karena keinginan itu. Orang yang seperti ini juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kam min shaimin", betapa banyak di antara orang yang melakukan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dia kerjakan, illal ju' wal 'atash, kecuali dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Haus dan dahaga saja dia dapatkan. Dan ini sindiran keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada sindiran seperti itu? Karena banyak memang praktik puasa yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi orang-orang yang tulus mengerjakan ibadah puasa penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala, ganjaran, upah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Lanjutan hadis tersebut mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dia, ya.
Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa kasihannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan 11 bulan berpeluang diri kita melakukan dosa, berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. 11 bulan kita nyumpah, 11 bulan kita berghibah, 11 bulan kita bermusuhan, 11 bulan kita selalu menyakiti hati orang lain, 11 bulan kita berbuat zalim. Datang Ramadan berpeluang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka betapa merugi orang-orang yang diperjumpakan dengan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia keluar di Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, maka mari manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirkan dalam keyakinan kita, hadirkan dalam fikiran kita, hadirkan dalam hati kita, Ramadan yang sekarang ini merupakan Ramadan terakhir kita. Ramadan terakhir kita. Seakan-akan kita tidak akan bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Dan memang tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kepada diri kita, siapa di antara kita yang bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada. Bahkan presiden pun, ya, bahkan orang yang tajir pun, orang yang dikatakan banyak uang, banyak harta, tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada dirinya untuk bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya kita, hadratal muhtaramin rahimakumullah, maka sadarlah. Bagaimana cara kita sadar? Ya tentu kita tidak akan mau kehilangan peluang terakhir yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah hadirkan pada tahun ini. Maka bersyukur kita hadratan muhtaramin rahimakumullah, jikalau ternyata kita termasuk di antara orang-orang yang tergetar hatinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bersyukurlah kita jikalau kita terpilih sebagai seorang manusia yang tidak berat melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk hadir ke masjid mendengarkan ayat-ayat Allah. Bersyukurlah jikalau kita termasuk di antara bagian, anak kita termasuk di antara bagian orang-orang yang akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hadratan muhtaramin rahimakumullah, pada sore hari ini meskipun kita hanya beberapa adanya, ya, namun kita alhamdulillah semoga termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan di bulan mulia Ramadan pada tahun ini. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jikalau seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, niscaya kalian akan berharap Ramadan semua tahun itu, semua bulan dalam satu tahun itu sesungguhnya menjadi Ramadan. Tidak cukup di sana hadratan muhtaramin rahimakumullah, ditambahkan lagi dalam sebuah hadis, yang di mana hadis ini, ya, di mana hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhanmu telah berfirman. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin, setiap kebaikan yang kalian kerjakan, bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin, dari setiap kebaikan yang kalian lakukan, balasannya itu paling berkisar antara balasannya 10 sampai 700. Amalan si gawe tepada, ya, amalan si gawe tepada, baik itu solatkah namanya,
baik itu zakatkah namanya, baik itu qiraatul Qur'ankah namanya, atau amalan-amalan yang lainnya yang kita ketahui itu paling bandar Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dari 10 sampai 700. Gak bisa lebih dari itu. Ya. Mana contohnya? Qiraatul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jikalau kalian membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan balasan dari setiap huruf yang kalian baca itu 1 kebaikan, yang dimana 1 kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10. Inilah dia balasan terkecil dari kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap huruf yang kita lantunkan akan Allah ganjar berapa? 10. Kalau dalam 1 Ramadan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, udah kalikan dengan jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran, kalikan 10, maka begitulah banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau dibaca 30 juz. Lalu mana amalan kebaikan yang diberikan pahala 700? Amalan kebaikan yang mendapatkan pahala 700 ialah sedekah. Sedekah, infak, dia yang mendapatkan balasan tertinggi 700. Dalam Al-Quran dikatakan, mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbatin. Ya, dari setiap 1 harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu perumpamaannya seperti orang menanam 1 biji gandum atau 1 biji beras. Ya, dari 1 biji gandum, dari 1 biji beras itu tumbuh, ya, berapa? Dia akan menjadi 7 sanabilah. Dari 1 biji itu akan tumbuh pohon, yang dimana 1 pohon ini memiliki cabang 7. Memiliki cabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap ranting pohon itu akan membuahkan 100 biji, 100 butir. Maka sama dengan berapa dia? Kalau 1 butir tadi menghasilkan 1 pohon yang berisikan 7 tangkai, lalu masing-masing tangkai berisikan 100 biji, maka dari 1 biji yang kita tanam menjadi 700. Itulah balasan dari infak seorang Islam, seorang mukmin yang menafkahkan jalannya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dari setiap hartanya Allah akan ganjar berapa? 700 kali lipat. Ini balasan yang paling tinggi yang Allah akan janjikan bagi setiap kebaikan yang kita kerjakan. Namun ada suatu amalan yang jikalau kita kerjakan, ini akan melampaui batasan maksimal dari pahala yang Allah tawarkan. Kalau tadi Allah sudah katakan balasan terkecil itu 10, balasan tertinggi itu 700. Tapi Rasul katakan ada sebuah amalan, jikalau engkau kerjakan itu akan melampaui batasan maksimal itu. Apakah dia? Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan was-saumu. Ya. Dan adapun ibadah puasa, khusus ibadah puasa, ya, Allah katakan apa? Was-saumu li. Ibadah puasa yang kalian kerjakan itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu engkau kerjakan untukku, maka hanya aku yang mengetahui besar pahala yang aku berikan kepada mereka. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu ibadah yang khusus buat diriku? Kenapa?
Emangnya ibadah-ibadah yang lain itu bukan untuk Allah? Memangnya salat bukan untuk Allah? Memangnya haji ibadah bukan untuk Allah? Semua untuk Allah, tetapi khusus puasa dia betul-betul ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Kenapa dikatakan seperti itu? Hadratal muhtaramin rahimakumullah, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa tepat perbedaannya? Kalau ibadah yang lain itu hadratal muhtaramin rahimakumullah gampang akan dinilai oleh manusia. Salat umpamanya, asalkan pelungguh naik ke masjid, takbiratul ihram ikut, lalu ikut salam, orang pasti akan menilai, oh si fulan telah mengerjakan salat. Gampang nilainya. Haji, asalkan pelungguh bertopeng putih, udah dipanggil haji oleh orang. Gampang nilainya. Asalkan pelungguh pergi ke Makkah pada bulan Zulhijjah, tawaf wukuf di Arafah, udah kita akan dikatakan haji oleh orang. Gampang nilainya. Tapi ibadah puasa sungguh dia akan meminta kesungguhan hati, ketulusan hati, kejujuran hati dalam melaksanakannya. Karena apa? Karena manusia akan sulit membedakan antara manusia yang puasanya betul-betul karena Allah atau manusia yang puasanya hanya sekedar melaksanakan puasa. Ada orang yang misalkan keluar dari rumah bertusi-tusi, padahal tadi dalam rumahnya dia baru selesai habiskan 1 ponjol piring nasi. Ya, siapa yang bisa tahu orang itu puasa atau tidak? Gak ada. Pelungguh wudu, kumur-kumur. Ketika kumur-kumur nelan air, siapa yang bisa mengatakan kita itu batal puasa kita? Gak ada. Sulit membedakan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Sehingga dikatakan as-saumu li, puasa itu adalah ibadah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan ibadah puasa dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan kejujuran. Kalau Anda tadi makan, gampang Anda membohongi manusia dengan mengatakan Anda puasa. Tetapi ketika Anda melakukan hal yang seperti itu, Anda tidak akan bisa membohongi Allah. Gak akan bisa. Biarpun semua manusia mempersaksikan bahwa Anda puasa, tetapi hati Anda tidak bisa akan membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa puasa dikatakan sebagai ibadah yang khusus buat Allah. Karena sulit dinilai oleh manusia antara orang yang betul-betul puasa dengan orang yang pura-pura puasa. Nah, karena dia adalah amalan yang dahsyat, amalan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengistimewakan para pelaku puasa. Dengan cara apa? Memberikan ganjaran pahala yang dimana semua manusia, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui kelebihan, keutamaan atau besaran daripada pahala yang akan didapatkan oleh orang yang puasa. Siapa yang mengetahui besaran puasa tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dahsyat kan hadratul muhtaramin tentang pahala puasa, keutamaan puasa dahsyat dan sangat luar biasa, yang kita tidak akan temukan pada pahala atau keutamaan ibadah selain pada puasa. Apalagi kalau kita berbicara tentang lanjutan hadis tersebut, ya, dikatakan apa? No, tapi waktunya sudah jam 5. Setengah jam lagi, nggak terasa nggih. Karing-karing 5 menit deh. Karing 5 menit tuh, bila lalu setengah jam. Dia tekan nginam pelagu nih. Iya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjutan daripada hadis tersebut, ya.
Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan bahwa betapa dahsyat Ramadan itu, sehingga dikatakan jikalau seandainya kita tahu pahala, keutamaan atau fadilah yang terdapat pada Ramadan, niscaya kita berharap bahwa setahun penuh itu sesungguhnya adalah Ramadan. Lanjutan hadis tersebut hadratal muhtaramin rahimakumullah, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa itu akan menjadi tameng tubuh kita dari api neraka. Coba, luar biasa dahsyatnya yang namanya puasa. Melaksanakan ibadah puasa bisa menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Makanya kalau orang yang betul-betul puasa itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, betul-betul puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berusaha secara totalitas bagaimana supaya puasanya itu betul-betul tersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dia ditawarkan makanan oleh orang, dia mengatakan apa? Aku sedang puasa, aku malu kepada Allah. Ketika ada orang yang mengajak dia untuk melakukan suatu kemaksiatan, dia berusaha untuk menjaga puasanya, karena dia yakin dengan puasa itulah Allah akan menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi orang-orang yang betul melaksanakan puasa, maka dia akan sesungguhnya berpuasa yang bukan hanya saja sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi dia akan mempuasakan semua anggota tubuhnya dari segala sesuatu amalan yang berpotensi merusak pahala puasanya itu. Makanya dalam istilah puasa itu bukan hanya saja sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah, tetapi puasa itu memiliki makna yang jauh lebih luas, ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang berpotensi merusak pahala puasa kita. Jadi kalau kita hanya mengatakan puasa itu menahan lapar dan dahaga saja, berarti mata ini nggak akan puasa. Dia bebas saja nonton sesuatu yang haram dari HP-nya. Dia boleh saja melihat sesuatu yang bukan halal bagi dirinya. Kenapa? Karena dia hanya beranggapan puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, hanya menahan perut dan tenggorokan saja. Ya. Kalau orang yang berprinsip puasa seperti itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka dia gampang saja dengan mudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia gampang saja dengan mudah berbuat zalim kepada saudaranya yang lain. Karena itu tidak akan mempengaruhi puasanya. Ini bagi orang-orang yang mengatakan bahwa puasa itu terbatas hanya pada menahan lapar dan dahaga saja. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kalau berbicara tentang melebur kewajiban, oke. Kewajiban kita akan terlaksanakan dengan hanya menahan lapar dan dahaga saja, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Silahkan ghibah, silahkan zalim, silahkan mencaci memaki, silahkan berkelahi, tetap akan menggugurkan kewajiban Anda. Tapi ingat, ya, lapar dan dahaga yang kita tahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan secara total, dengan mempuasakan semua anggota tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, mempuasakan hati kita, mempuasakan lisan kita, maka termasuklah kita di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan puasa sebagai junnatun, tameng, perisai, penghalang dari api neraka. Ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang keutamaan
Ramadan. Lanjut, ya, selesaikan hadis yang ini. Wala khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Dan nafas orang yang berpuasa, ya, itu Allah lebih cinta dibandingkan dengan wanginya aroma parfum. Nafas orang yang berpuasa Allah lebih sukai, Allah lebih cintai dibandingkan dengan aroma parfum. Ya. Nah, namun dalam hadis ini tolong diperhatikan. Di sini dikatakan atyabu indallah, lebih dicintai di sisi Allah. Ingat, lebih dicintai di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka jangan nanti ketika pelunggu puasa jam 3 siang, jam 1 siang pamer nafas terus di teman-temannya. Batur, ketik, kubadah, pamer nafas. Ingat bro, nafas puasa itu Allah lebih harum di sisi Allah. Jangan pamer di sisi manusia, bisa menjadi fitnah nanti. Apa lo kepedean puasa gitu kan? Napasmu sudah kayak bau sampah. Ini dia. Nah, jadi biarkanlah aroma nafas kita itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tanpa harus memamerkannya di hadapan manusia. Karena mohon maaf hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada orang yang kadang-kadang bisa menahan dahsyatnya aroma mulut orang yang berpuasa. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menahan dahsyatnya itu aroma. Yang bahaya itu yang gak bisa nahan. Kalau gara-gara kita ngomong di depan orang dengan jarak yang dekat, terus orang muntah, siapa yang tanggung jawab? Muntah orang itu. Bukankah muntah dengan sengaja itu menjadi penyebab batalnya puasa? Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Maka cukuplah aroma nafas itu menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaimun falyaqul inni shaim inni shaim. Jikalau ada di antara orang jahil ingin berbuat jahil kepada kita sementara kita dalam keadaan berpuasa, tahu namanya jahil? Jahil, bodoh. Ada orang bodoh ingin berbuat bodoh kepada kita, atau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada kita, gitulah bahasanya, ya. Namun dalam hadis tersebut dikatakan wa in jahila ala ahadikum jahilun, jikalau ada orang jahil ingin berbuat jahil kepada kalian sementara kalian dalam keadaan berpuasa, maka jawablah aku puasa, aku sedang puasa. Artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Jikalau ada kezaliman yang dilakukan oleh orang kepada kita sementara kita dalam keadaan berpuasa, maka tahanlah diri kita. Jangan sampai puasa kita menjadi rusak gara-gara membalas keburukan dengan keburukan. Jangan sampai pahala puasa kita menjadi gugur dan sia-sia gara-gara kita berbuat buruk untuk membalas keburukan yang diberikan kepada kita. Maka jikalau ada orang berbuat buruk kepada kita, cukuplah katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ya, tiba-tiba ada dari belakang Pak Nasri dikepak kepalanya di belakang, tepak. Lalu dia balas, ya, mau balas bilangnya apa? Coba dekku puasa saja, beres ente siku, ya. Lalu jangan mengatakan, lama tetu-tetura ni neka enti dah lamun maghrib dupak lanjak ku ente. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Katakan, ya, bahwa sesungguhnya puasa itu mampu menjadi penahan dari setiap amarah kita. Itu maksudnya hadratan muhtaramin rahimakumullah.
Ya, maka jadikan puasa itu sebagai tameng kepribadian hidup diri kita, sehingga setiap keburukan kita bisa balas dengan kebaikan. Apalagi kebaikan diberikan oleh orang lain, maka balaslah dengan kebaikan yang melebihi kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka jangan pernah bosan berbuat baik, karena tidak ada balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan kecuali akan mendatangkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiadalah kebaikan yang dilakukan itu kecuali akan membuahkan hasil kebaikan. Maka jikalau ada orang yang kehidupannya selalu mendapatkan keburukan, kemungkinan besar dia termasuk di antara pelaku keburukan, senang membuat perbuatan yang buruk, sehingga hidupnya tidak pernah tenang, sehingga hidupnya merasa terburuk-buruk terus. Ya, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, sebaliknya keburukan akan menghasilkan keburukan. Maka perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain sesungguhnya sama artinya dengan kita mengundang kebaikan akan didatangkan kepada diri kita. Sebaliknya, keburukan yang kita lakukan kepada orang lain sama artinya dengan kita mengundang keburukan untuk kita datangkan kepada diri kita. Maka jangan pernah bosan berbuat baik, dan balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mungkin mengingkari dari setiap janji-janjinya. Dengan cara seperti itu, insyaallah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang beruntung. Pas jam 5 hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang cukup yang sampai niki. Mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya atau kajian-kajian berikutnya yang tidak tahu, wallahu taala ala alam. Yang cukup sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.